Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Semuanya baik ya. Itu semua berkat kasih setia Tuhan Yesus. Karena begitu baiknya Tuhan Yesus pada kita semua, sampai saat ini kita boleh datang kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Mari kita segera awali ibadah ini dengan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Sehingga Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Engkau dengan segala ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan hati, jiwa, roh, pikiran kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kiranya Engkau urapi setiap kami yang hadir, urapi pelayanan kami, ibadah kami, sehingga boleh berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami semua. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau berikan hati yang sukacita untuk kami dapat memuliakan, mengagungkan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan
dengan satu pujian, di mana pujian mengatakan bahwa sampai anak cucu kita Tuhan senantiasa tetap memelihara kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Engkau dengan segala ungkapan syukur kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan puji-pujian kami yang penuh dengan kelemahan serta kekurangan ini boleh berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami sidang jemaat-Mu, membawa berkat bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka mata telinga hati kami untuk menerima firman-Mu, dan kiranya Engkau memberikan pengertian pada kami, kiranya Engkau memberikan pemahaman pada kami, sehingga kami boleh benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh memuliakan nama Engkau. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau juga urapi dengan pengurapan khusus yang dari Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang berfirman, pakai lidah mulutnya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah janganlah dari hati dan pikirannya sendiri, tetapi biarlah merupakan ungkapan isi hati-Mu yang harus kami terima semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Mari Masuk. Biarlah kita buka hati kita supaya firman Tuhan benar-benar masuk dalam hati kita. Mari masuk.
masuk dalam hati kami. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama, kalau Tuhan sudah memelihara kita sepanjang hari, dan saatnya ini kita akan kembali beribadah. Ialah apa yang ada di dalam kelemahan kita. Saat ini kita minta sama Tuhan, karena Tuhan hadir di dalam beribadah kita pada pagi hari itu. Saudaraku sekalian, kita dengar firman Tuhan minggu pertama, ya, tentang supaya kita berhikmat. Hikmat bukan dari dunia, tapi hikmat yang dari Tuhan itu akan memberikan ketenangan dan memberikan sesuatu semangat hidup, terutama dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, banyak orang-orang yang jatuh, banyak orang-orang yang gelisah, dan banyak orang yang stres. Tetapi berbahagialah setiap orang yang mau masuk di dalam firman Tuhan, itu ada di dalam nama Tuhan. Yalah, pada pagi hari ini kita bergabung dengan GBI Sola Gratia, Kalipoto Lumajang, dimanapun saudara berada. Ayo kita sama-sama. Mungkin hari ini saudara mengalami kelemahan, atau mungkin hari ini saudara mengalami sesuatu tekanan hidup, atau hari ini doa saudara belum dijawab. Ayo sama-sama kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul tentang Yesus adalah jawaban dari doa kita. Amin, saudara. Amin. Hari ini Yesus adalah jawaban bagi saudara dan saya. Mari kita lihat bahwa di dalam Matius 15 ayat yang ke-29 sampai 31, ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan anak perempuan Samaria. Padahal itu bukan menjadi bagian dari Tuhan, tetapi iman dari perempuan Samaria ini menggugah hati Yesus. Ternyuh dan kasihan, dan Tuhan mau menyembuhkan. Dan akhirnya anak perempuan dari Samaria ini sembuh total. Dan mereka pergi mengabarkan Injil, dan mereka menjadi saksi. Itu yang kami harapkan pada pagi hari ini. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-29, ya, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Matius 15 ayat 29 katakan, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Yesus duduk di situ. Yang 30, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 31 dikatakan ini, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saudaraku sekalian, ayat-ayat ini perlu kita lihat bahwa di dalam berikut ini Yesus duduk dan banyak orang datang. Saudaraku sekalian, kita lihat tadi di dalam judul firman Tuhan, Yesus adalah jawaban dari doa kita. Yesus tidak membedakan siapa yang datang. Ada orang dari Samaria, ada orang dari Galilea, dari kota-kota mana datang. Mereka datang tidak dengan membawa bekal, tapi mereka datang membawa orang sakit. Itu Yesus yang saudara sembah itu, dia tidak pandang bulu. Apakah orang ini banyak dosanya, apa orang ini jahat, atau orang yang pembunuh. Tapi mereka datang, tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan anak perempuan Samaria ini sampai sembuh. Mereka datang tanpa diundang, datang berbondong-bondong
Dan mereka yakin orang yang dibawa orang sakit itu ingin pasti sembuh. Ada keinginan untuk sembuh. Maka dibawa di depan kaki Yesus. Saudara sekalian, inilah yang kita inginkan hari ini, bahwa Yesus itu ada jawaban dari saudara. Yesus tidak melihat orang yang datang itu, orang yang lumpuh di bawah itu dosanya bagaimana orang pembunuh, yang buta, yang lumpuh, itu dibawa. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat akan dosa dari orang-orang ini. Mengapa mereka lumpuh? Tuhan tidak melihat. Biasanya kalau dokter atau tabib, ya, mungkin ada orang pandai yang mengaku pandai buat menyembuhkan, tanya sakit apa? Tentu tanya sakit apa. Tetapi Yesus tidak menanya itu. Yesus tahu bahwa mereka lumpuh, diusung. Yesus lihat bahwa orang itu buta, matanya tertutup. Yesus tidak melihat ada yang timpang, ada yang bisu, tidak bisa berbicara. Yesus tidak melihat itu. Penyakit apapun, Yesus tidak melihat. Dan siapa orang itu? Inilah bukti Yesus tidak membeda-bedakan orang. Asal mereka mau datang dan percaya, mereka sembuh. Dan ayat 31, setelah mereka sembuh, mereka mengikuti Yesus menjadi penjala jiwa. Mereka menyiarkan pada orang lain. Inilah yang saya penting hari ini. Saya katakan bahwa Yesus adalah jawaban dari doa saudara saya. Kita lihat, kalau 3 hal tadi itu adalah yang terpenting hari ini. Kita lihat bagaimana hal apa yang menarik dari Yesus itu. 3 hal dari Yesus yang sangat menarik adalah dia adalah sosok yang tidak pernah membeda-bedakan. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan manusia. Yesus tidak membedakan dosa saudara, dosa orang-orang ini. Tapi asal mereka datang, duduk di bawah kaki Tuhan, mereka minta kesembuhan, mereka sembuh. Kemarin sudah saya WA di Jemaat Sola Gratia, katakan hamba Tuhan mengatakan banyak orang dapat berkhotbah, tapi mereka tidak ada di dalam gereja. Itu adalah orang yang suka menjual omongan. Kemarin sampaikan artis-artis ada yang bersaksi kesana kemari, tapi mereka tidak ada dalam lingkungan gereja. Itulah juga merupakan sesuatu yang kurang benar. Oleh sebab itu, berbahagialah saudara sekalian hari ini GBI Sola Gratia. Meskipun saudara dipandang oleh orang lain gereja yang kecil, jemaat kecil, asalkan saudara ada di dalam penggembalaan, di dalam satu gereja, itu adalah kemurahan besar yang saudara terima hari ini. Saudaraku sekalian, 3 hal yang menarik di dalam ayat tadi, di dalam Matius 15 ayat 30-31, ini yang menarik, yaitu yang pertama di sini, Yesus adalah jawaban bagi kebutuhan manusia. Saya tanya kepada saudara, siapa yang butuh hari ini angkat tangan? Butuh apa? Tentunya saudara mengatakan, ya Pak, saya butuh untuk makanan, minuman, atau apapun. Ada yang butuh, Pak, saya butuh kesembuhan. Pak, saya butuh jodoh. Pak, saya butuh ini. Hari ini renungkan. Ada jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 68 ayat 10b dikatakan, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Saudara sekalian, mengapa di sini disebut orang yang tertindas adalah orang yang sangat-sangat membutuhkan. Mazmur 68 ayat 10b dikatakan, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Artinya kalau saudara hari butuh, Tuhan akan memenuhi.
Syaratnya apa? Ya datang kepada Yesus. Berdoa karena dia adalah jawaban dari doa saudara. Kalau saudara minta tapi tanpa berdoa, mana mungkin Yesus mau menjawab? Hari ini saudaraku sekalian, saya tahu sebagai gembala memang belum dapat hadir di kehidupan saudara sekalian di dalam ibadah, tapi hanya terbatas masih sebulan sekali 2 kali. Tetapi ingat saudara, asalkan saudara ada di dalam gereja, saudara mendengar firman Tuhan yang pada pagi ini maupun secara online, saudara ada di dalam naungan Yesus Kristus. Segala kebutuhan yang Yesus mengatakan, engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Artinya orang yang membutuhkan, bukan saya katakan sini, bukan orang yang miskin, tapi orang yang tertindas, membutuhkan. Hari ini banyak orang bingung, beli minyak, punya uang, ada yang tutup, ada yang tidak ada yang ada, bingung. Sampai antri-antri sampai pagi. Sekarang tempo hari harga Lombok naik, terus turun, naik lagi, bingung. Daging bingung, tempe bingung, semuanya bingung. Itulah saudara, hari ini saya katakan ini kita yang tertindas. Tetapi di dalam Mazmur 68 terkatakan, engkau atau Yesus memenuhi kebutuhan orang tertindas, kebutuhan saudara dan saya. Hari ini memenuhi. Syaratnya apa? Doa. Karena Yesus adalah jawaban dari doa saudara sekalian. Apa yang saudara minta? Kalau saya tadi katakan Yesus adalah jawaban bagi kebutuhan manusia, di sini manusia hidup. Baik yang kaya, miskin, berpangkat, punya gelar, punya warisan, begitu tuh. Mereka butuh. Pasti ada kebutuhan. Yang kaya, dia butuh uangnya supaya bertambah. Caranya bagaimana? Supaya saya duduk di rumah, tapi uang saya bertambah. Ya caranya ya macam-macam. Ada penipuan yang sekarang lupa saya itu, dia ada yang ditangkap itu, anak masih muda pamer dengan segala kekayaannya, akhirnya menipu, sekarang ditangkap. Caranya apa? Mereka menggelar semua kekayaannya. Dia punya satu investasi. Banyak orang yang takut. Banyak orang yang terbuai dan akhirnya menang uang. Tapi hilang. Itulah dunia, saudara. Investasi yang sekarang ini banyak orang yang menipu. Tetapi kalau saudara investasi firman Tuhan, investasi kita baca Alkitab, itu adalah harta yang tidak pernah hilang dan tidak pernah raib. Dan dengan adanya firman Tuhan, karena adanya kita membaca firman Tuhan, maka di situ harta itu menumpuk terus, menumpuk. Itu tabungan saudara untuk masa depan. Bukan jaminan. Simpanan atau itu bukan jaminan untuk hidup saudara. Tapi jangan hidup, jaminan hidup adalah firman Tuhan yang hari ini. Yesus bukan sekedar Tuhan bagi kita. Yesus bukan hanya Tuhan bagi kita. Yesus bukan sebagai juru selamat. Yesus jawaban bagi kebutuhan kita. Oleh sebab itu kita butuh Yesus setiap hari, setiap pagi kita butuh. Pula kami bersama istri kami, setiap hari pagi kami berdoa bagi saudara dan saya, juga bagi anak-anak saya, semuanya kami doakan. Karena kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, maka Yesuslah jawaban dari saudara. Jangan hari ini saudara punya masalah, saudara datang kepada orang lain. Mungkin jawaban mereka adalah menjerumuskan atau menolong dengan satu harapan yang ya abal-abal. Tapi kalau saudara hari ini membutuhkan jawaban doa, Yesus akan jawab. Hanya Yesus yang dapat memberi ketenangan bagi jiwa kita.
memberi kepastian di dalam langkah hidup kita, menyembuhkan yang sakit, dan mengampuni dosa kesalahan kita, dosa masa lalu kita. Itulah yang kita lihat bahwa Yesus adalah jawaban bagi kebutuhan manusia. Tetapi dalam Yeremia 5 ayat 25 dikatakan, kesalahanmu menghalangi semua ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kalau kita tidak berpaling kepada Yesus, maka semuanya itu kesalahan kita tidak menghalangi untuk kita mendapatkan jawaban dari doa kita. Saudaraku sekalian, ayo pada pagi hari ini, ayo kita renungkan. Dialah jawaban dari doa saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara hari ini minta, tetapi saya percaya setiap permintaan doa saudara melalui Yesus, mengundang Yesus. Seperti tadi orang yang buta, orang yang timpang, mereka diantar di bawah kaki Yesus. Yesus katakan sembuh, akhirnya sembuh. Demikian pula kalau hari ini saudara mau datang di bawah kaki Yesus, segala apapun yang saudara punya, keluhan apapun, Yesus akan katakan terjadilah. Saudara kalian, ada 3 hal penting yang dibutuhkan manusia. Saya tanya kepada saudara, saudara saya sebagai manusia, apa kebutuhan dari manusia? Tentunya dengan mudah saudara menjawab, Pak, saya butuh sandang, pangan, dan mapan. Umum, ya, makan umum, sandang pakaian umum, papan, tempat tinggal, itu yang umum. Tetapi saya berbicara tentang kerohanian, 3 kebutuhan manusia, yaitu yang harus kita cermati. Kebutuhan saudara dan saya, coba kita renungkan. Saya berbicara ini supaya saudara mengerti kebutuhan apa sih hari ini yang saudara butuhkan. Yang pertama di sini katakan manusia butuh pengampunan dosa. Ini saya berbicara secara firman Tuhan ya. Kalau sandang pangan makan itu umum. Tapi ini kebutuhan saudara saya hari ini, yaitu butuh pengampunan dosa. Dari awal saudara sudah masuk dalam dosa. Seperti Adam dan Hawa sudah dosa, dan kita juga ikut termasuk. Kita ada dosa, termasuk orang yang berdosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa, maka manusia itu memiliki. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, maka kita juga kadang-kadang memiliki kekosongan, kehampaan hidup. Banyak orang yang berpikir saya ini mengambil jalan pintas karena hidupnya kosong. Selalu merenungkan, mau usaha ini nggak bisa, mau bekerja di sini tidak bisa, mau ke sana tidak ada yang mereka. Mau mendatangi saudara, saudara juga sama mereka. Akhirnya apa? Mereka ambil waktu untuk mengosongkan diri. Manusia itu kalau sudah terdesak dengan suatu masalah, maka mereka lebih baik di kamar. Di kamar sendiri merenungkan, mengapa nasibku seperti ini? Kekosongan itu akan menimbulkan bahwa kita suatu kali juga akan terjebak di dalam hujatan iblis. Pernah saya lihat di salah satu berita di berita bahwa anak rela membunuh ibunya. Ibunya tidur, ambil parang dipukul sampai potong-potong tubuhnya. Ditanya oleh yang berwajib, kenapa? Saya dapat bisikan. Hati-hati saudara, kekosongan itu melanda setiap orang saat ini, terutama di dalam akhir zaman ini. Kosong pikiran kita. Mana kekosongan itu akan membuat kita hari ini, kita akan melambung. Kita ambil jalan pintas. Kekayaan tidak bisa menjamin. Setiap orang yang dulunya punya uang banyak,
sekarang mulai habis, hidupannya kosong. Selalu di kamar, tidak mau keluar. Perenungkan ini, mau duduk, nggak tenang, mau tidur tidak tenang. Selalu berjalan, kosong. Saat kekosongan tiba, itu adalah sesuatu tanda bahwa orang itu hidup di dalam dosa yang sangat besar. Mereka berjalan karena mereka sudah berusaha ke sana kemari, mencari sesuatu, mencari pekerjaan, mencari berusaha. Tapi mereka selalu gagal. Karena mereka hanya memikirkan bahwa saya punya kepandaian, saya punya saudara, punya teman yang dapat menolong saya. Saudara, semuanya gagal. Kekosongan yang terjadi. Hari ini, mari kita di dalam Yeremia 5 ayat 25. Dikatakan tadi yang katakan, kesalahanmu menghalangi semua itu, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kesalahanmu. Karena dosa kesalahan, karena mereka hanya mengandalkan keakuan, maka mereka yang dapatkan adalah kekosongan, kekecewaan. Punya uang supaya ringan, ditabungkan di investasi. Yang tadi katakan investasi bodong. Begitu orang yang ditangkap, uangnya hilang. Mau marah kepada siapa? Orang yang tertangkap. Mau minta ganti kepada siapa? Akhirnya kosong. Ini hal yang bahaya. Kalau kita tidak kuat, maka iblis membisikkan, lompatlah dari hotel yang paling tinggi. Berapa orang atau foto model yang tiba hari berapa hari, jatuhkan diri. Uang banyak cukup. Itu kekosongan hari ini harus saudaraku sekalian, saudara Kratia. Kalau saudara tidak beribadah, tidak hidup di dalam firman, maka kekosongan itu timbul. Kalau kekosongan itu timbul, pikiran saudara adalah iblis yang masuk. Ayo, saya sudah tak bisa, ayo saya jadi kurir narkoba. Pertama kali enak, kedua kali ditangkap polisi. Tetapi di sini katakan, hanya Yesus yang mampu mengisi kekosongan itu dalam diri manusia. Hanya Dia yang pasti memberi jawaban dan mengampuni dosa saudara sekalian. Ya, tadi kata manusia butuh pengampunan dosa. Jelas, kalau kita dosa maka Tuhan mampu mengampuni asal kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan ampuni saudara, maka itu saja. Itu kebutuhan yang pertama, pengampunan dosa. Kedua, manusia membutuhkan ketenangan. Saudaraku sekalian, berapa banyak uang, harta kita, kalau tidak ada ketenangan, maka semuanya itu kosong. Ya. Punya pabrik 10, punya rumah 15, punya anak banyak, punya istri juga banyak, nggak ada ketenangan. Karena ketenangan itu hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berpikir bahwa uang dan harta adalah segalanya dan dapat berbagai cara mendapatkan uang. Uang adalah segalanya. Ada orang mengatakan time is money. Uang adalah juga waktu untuk mencari uang. Saking butuhnya, keinginan memuncak, tidak ada hari mulai Senin sampai Sabtu, Minggu terus mencari uang. Menumpuk harta. Uang adalah segalanya dan berbagai cara mendapatkannya itu. Mereka sering mengikuti saham, mengikuti investasi ini. Akhirnya kalau uang yang kita tabung, kita investkan itu hilang, maka yang ada adalah saudara akan down, jatuh. Saudara akan pusing. Larinya kemana? Tidak tenang. Banyak orang tidak tenang. Dikatakan di sini di dalam
Mazmur 23 ayat 2 dikatakan, ya, kalau kita tenang, Yesus mengatakan manusia membutuhkan ketenangan. Di dalam Matius 23 ayat 2, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku kepada air yang tenang. Saudara sekalian, bukan uang, bukan harta yang membuat ketenangan, tetapi kita datang pada Yesus. Maka Yesus mengatakan, Yesus membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku pada air yang tenang. Itulah ketenangan yang dari Tuhan. Ketenangan abadi. Kalau ketenangan itu datang dari uang harta, sementara semua harta habis, tidak tenang. Tetapi kalau saudara minta pada Tuhan ketenangan, Yesus mengatakan, aku membaringkan kamu pada rumput yang hijau. Artinya suasana yang enak dan pada air yang jernih, air yang memberikan kesegaran. Itulah ketenangan. Apa air yang dapat membuat kita segar? Firman Tuhan kembali lagi. Bagi setiap orang yang menolak firman Tuhan, maka mereka akan mengalami kekeringan. Air yang segar tidak dapat. Dikatakan di sini di dalam Mazmur 62 ayat 1 katakan, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang dan padanya lah keselamatanku. Saudaraku, garis bawah firman Tuhan ini. Ya. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Bukan hanya harta yang banyak aku tenang. Salah. Tapi hanya dekat dengan Allah aku tenang. Dan padanya lah keselamatanku. Kita selamat. Jiwa kita selamat. Milik kita selamat. Semua anak kita selamat. Itu yang penting hari ini. Banyak orang berpikir bahwa uang, tapi semuanya akan hilang ketika uang itu habis, kekosongan timbul. Tetapi di sini katakan hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan itu dalam hidup manusia. Sekali lagi, kekosongan itu hanya Yesus yang mampu memberikan ketenangan. Ketenangan hidup itu adalah yang sangat luar biasa. Meskipun saya bersama istri saya tidak berhamburan harta. Sekali lagi katakan, orang boleh melihat, mungkin saya punya tabungan warisan banyak. Saya katakan tidak. Warisan saya ada di sana, yaitu Yesus Kristus. Itu warisan saya. Semua yang membuat hari ini saya bersama istri saya dan juga anak-anak saya katakan, minta sama Tuhan, pimpin dan jaga dan lindungi. Kita akan tenang. Itu warisan dari Tuhan. Ketenangan ini. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Dan daripadanya keselamatan. Saudara pasti akan selamat. Tenang. Apapun yang saudara hari ini. Saya mau kemanapun. Tinggal di rumah ini tenang. Apa harta yang di rumah? Tidak ada. Tapi ada ketenangan. Saudara sekalian, itu yang katakan tadi bahwa mengisi kosongan itu hanya Yesus yang mampu memberikan ketenangan. Dan ketiga, apa kebutuhan manusia itu? Di sini katakan manusia hidup membutuhkan kepastian. Saudara dan saya hidup membutuhkan kepastian. Apa kepastian itu? Saya nanti tahun sekian harus punya rumah ini. Saya tahun sekian harus ganti mobil ini. Itu manusia. Ya. Itu yang kita cita-citakan. Tetapi di sini katakan kepastian apa? Manusia hidup membutuhkan kepastian, yaitu kepastian masa depan. Ya. Banyak orang mengatakan, kamu kalau ikut saya di perusahaan ini, masa depanmu akan cerah. Sorry, saya katakan sorry. Itu manusia. Tapi Yesus mengatakan, ada kepastian masa depan, yaitu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus yang memberikan zaman hidup untuk masa depan saudara. Banyak orang bingung, khawatir dan takut untuk masa depannya. Tapi hanya Yesuslah yang mampu menjamin masa depan
saudara dan saya. Kalau kita lihat di dalam Amsal 23 ayat 18. Ya. Amsal 23 ayat 18 katakan jelas ini, masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Loh. Masa depanmu sungguh ada, artinya sungguh sudah ada, dan harapanmu tak akan hilang. Saudaraku sekalian, ini yang kita inginkan hari ini. Ya. Manusia hidup membutuhkan kepastian masa depan. Yesuslah jawaban dari saudara sekalian. Ya. Di dalam Amsal 24 ayat 14 katakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Seperti yang disampaikan Ibu Gembala kemarin di Kalipoto, hikmat yang dari Tuhan itu akan menentukan masa depan saudara dan saya. Hari ini, sudahkah saudara memilih? Ya, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu yang tidak akan hilang. Hikmat dari Tuhan itu akan menjamin masa depan kita dan tidak akan hilang. Saudara sekalian, mari kita sama-sama kita renungkan bahwa Yesus adalah jawaban doa bagi saudara sekalian. Yang kedua, tadi yang pertama adalah Yesus adalah jawaban dari kebutuhan manusia. Maka di sini adalah Yesus memberi kemudahan bagi orang yang mencari Dia. Yesus tidak sulit, ya, tidak sulit ditemui. Karena tadi dikatakan ketika Yesus naik di atas bukit, banyak orang yang datang. Yesus tidak pandang bulu siapa orang yang datang. Tapi saudara sekalian, orang-orang yang datang, Yesus tidak sesulit yang ditemui. Dan katakan di sini, Yesus menyembuhkan semua orang sakit datang kepadanya. Yesus tahu dan tidak membedakan siapa orang dengan syarat apapun. Mungkin banyak ya orang mengatakan bahwa untuk menemui Yesus sulit. Untuk datang pada Tuhan sulit, padahal tidak. Yesus pernah mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan keringanan. Itu Yesus mengundang saudara dan saya. Ayo selama ini, ayo kita sama-sama kita minta sama Tuhan bahwa Yesus adalah Allahku yang luar biasa, mampu memberikan jawaban dari doa saudara. Di dalam mungkin saat ini saudara jauh dari Tuhan, sering gagal dalam masa lalu dan gelap ketika saudara mau datang kepada Yesus. Yesus memberikan jawaban, marilah datang kepadaku. Saudaraku sekalian, kalau tadi dikatakan di dalam ayat yang Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Maka di sini kita lihat bahwa harapan kita tidak akan hilang kalau kita mengundang Yesus dalam kehidupan saudara sekalian. Di dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Artinya tidak sulit. Hari ini saudaraku sekalian, yang sulit adalah saudara. Mau datang apa tidak? Yesus itu mampu dari pagi sampai malam. Yesus mau ditemui. Asal saudara sudah datang pada Tuhan. Dikatakan Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kalau saudara mencari manusia, mungkin saudara minta bantuan pada orang kaya. Sulit, harus melalui berbagai macam orang-orang. Saudara akan melamar pekerjaan, harus melalui security, melalui umum, melalui begini. Tetapi Yesus katakan, bila mana kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Saudaraku, amin, saudaraku sekalian, hari ini Tuhan membuka tangannya. Cari Tuhan, Tuhan akan menemui saudara
sekalian. Ya, Bapak Saudaraku sekalian, yang terakhir jika kita dekat Yesus, maka kita selalu memuliakan Allah. Tapi ketika orang yang sakit disembuhkan, mereka langsung pergi. Mereka melihat mujizat-mujizat yang ada, mereka pergi dan memuliakan Allah. Saudaraku dan sekalian, hari ini mujizat sudah terjadi di kehidupan saudara. Hari ini saudara dapat menerima Yesus sebagai juru selamat. Waktu kita dekat dengan Yesus, kita mengalami kuasanya. Sakit kita disembuhkan. Dosa kita diampuni. Ketenangan hidup sudah didapatkan. Banyak orang gagal dalam hidupnya. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Asal saudara dengan tulus hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan siap mengampuni. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia pernah ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia mau ditemui. Hari ini saya katakan kepada saudara sekalian, mari sama-sama datang kepada Yesus. Minta sama Tuhan. Tuhan siap menemui saudara sekalian. Amsal 3 ayat 9 katakan, mulialah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Apa harta saudara hari ini? Uang? Rumah? Warisan? Bukan. Harta yang saudara ini adalah harta ada hati jiwa saudara. Di dalam hati ini adalah harta yang besar, yaitu harta. Kalau saudara yakin Yesus adalah mau datang pada saudara hari ini, jawaban doa saudara apa yang saudara minta, Tuhan akan penuhi. Puji nama Tuhan, saya tidak akan berpanjang firman Tuhan, tapi marilah semua doa panjatkan kepada Tuhan. Yesus akan menjawab doa saudara. Mungkin hari ini saudara belum menerima jawaban. Terus berdoa, minta Tuhan hadir supaya nama Tuhan tetap ada di dalam kehidupan saudara. Saudaraku sekalian, marilah firman Tuhan ini kita cermati bahwa Yesus satu-satunya jalan. Jawaban doa. Mungkin hari ini ada yang saat diperban berat. Pak, saya sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan masalah ini. Apa yang harus saya perbuat? Kembali lagi. Yesus mengundang saudara dan saya. Datang kepadanya. Minta dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menjawab. Tadi kalau kamu mencari aku, kamu akan mendapatkan. Itulah yang saya hari ini supaya firman Tuhan ini dapat membuat kita tambah hari dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyikan pujian bahwa Yesus adalah jawaban dari doa saudara kalian. Mari. Itulah tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, dan biarlah kita hayati firman Tuhan ini. Apapun kebutuhan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, hanya satu yang dapat memberi jawaban kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Jawaban bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu kita harus mengimani dan kita harus meyakini dengan iman yang teguh, iman yang benar, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apabila kita sungguh-sungguh mengimani, maka kita mendapatkan jawaban yang tepat, jawaban yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita menyanyikan satu pujian, Yesus Jawaban. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan dengan sepenuh hati, serta kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, Yesus Jawaban.
hidupku. Yesus yang ku Yesus abades juru selamatku. Oh haleluya, jawabanku. Sekali lagi katakan Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku Yesus Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami. Biarlah kami boleh belajar untuk berserah, berharap bersandar kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, setiap masalah, setiap kebutuhan yang kami perlukan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup mengadakannya, Engkau sanggup menolong kami Tuhan, karena Engkau lah jawaban satu-satunya bagi setiap permasalahan kami. Sebab itu kiranya Engkau tambahkan iman percaya kami, Engkau kuatkan iman kami dalam menghadapi semuanya Tuhan, sehingga kami tetap berserah berharap kepada Engkau Tuhan. Kami tetap berserah kepada Engkau. Jangan biarkan masalah itu menghalangi kami untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Tetapi kami boleh tetap terus maju, tetap terus kami makin dekat dan makin dekat dengan Engkau, sehingga masalah demi masalah kami dapat lalui. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, kiranya pelayanannya boleh berkenan di hati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa berkat. Mari saudaraku sekalian, kita mengangkat ke atas. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini berperang melawan virus Tuhan. Pulihkan kembali bangsa kami, Indonesia Jaya, Indonesia kemuliaan-Mu. Berikan hikmat, akal budi dan perlindungan pada Presiden kami Joko Widodo bersama Wakil Presiden, para menteri. ABRI dan kepolisian dapat memberikan ketenangan di dalam negeri kami ini Tuhan. Dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa yang memecah belah, supaya Yesus hadir di dalam Indonesia ini, supaya Indonesia menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kalian yang hari ini tidak dapat hadir, mungkin dalam kesakitan. Percayalah, Yesus jawaban dari saudara-saudara. Tuhan mampu menyembuhkan dan memulihkan. Bagi yang susah diburukkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu sama lain. Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur gunakan doa ini pada suatu nama di atas nama Yesus Kristus Allahku yang luar biasa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, kita bertemu lagi pada minggu depan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.